Halo, selamat berjumpa kembali di Cara Terunik Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai kabar dari Microsoft Office ya. Baru-baru ini tersiar kabar bahwa Microsoft Office akan pensiun. Jadi di dalam kompas.com dikatakan bagaimana nasib Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Kabar ini tersiar di mana Microsoft Office akan merubah Microsoft Office tampilannya menjadi yang lebih familiar, kemudian lebih menarik lagi, dan dia merubah skema dari sekali beli menjadi berlangganan bulanan ya. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar, bagaimana bagi orang-orang yang sudah upload atau sudah install di laptopnya Microsoft Office tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya. Microsoft Office tidak akan menghapus hal tersebut, cuma dia akan tetap menyediakan layanan sekali beli untuk Microsoft Office tahun 2021 atau versi 2021. Versi-versi sebelumnya sudah tidak akan ada lagi. Nah, sekarang yang ada adalah Microsoft Office 365. Dan di dalam Microsoft Office 365 itu tersedia semua Microsoft Word, Excel, dan yang lainnya. Jadi apa saja fitur yang ada di Microsoft 365 kita akan bahas, dan bagaimana skema berlangganan dari Microsoft Office. Bahkan saya akan bedah bagaimana cara kita gratis tanpa berlangganan tapi kita bisa gunakan Microsoft Office ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai skema dari model pembelian Microsoft Office ya. Nah, Microsoft Office itu bisa kita beli melalui link microsoft.com. Gitu, ada produk terbarunya itu disebut dengan Microsoft 365. Jadi Microsoft Office sudah dihapus lagi, sehingga produk terbaru adalah Microsoft 365. Nah, kelebihan dari Microsoft 365 ketika kita berlangganan atau karena tidak ada lagi model pembelian aplikasi sekali beli, maka diarahkan ke pembelian tahunan atau berlangganan bulanan ya. Nah, ini sekitaran harganya yaitu sekitar 95.000 atau 96.000 per bulan ya. Atau kalau per tahun itu sekitar 959 per tahun untuk jenis akun pribadi atau personal. Ya, di sini kita bisa klik produk, kemudian ada kita keperluannya untuk apa, apakah untuk keluarga, untuk individu, untuk pelajar. Untuk pelajar itu lebih murah ya. Kemudian kalau untuk bisnis itu lebih mahal, tapi mungkin cakupan dan layanannya lebih banyak. Jadi kalau kita untuk individu mungkin bisa kita klik individu, kalau untuk pelajar kita bisa klik untuk pelajar. Misalnya kita untuk pelajar ya, kita contohkan. Nah, Microsoft Office untuk pelajar itu gratis ya, jadi gratis. Nah, ini segera mulai dengan Office 365 gratis. Namun tidak bisa kita jadi fasilitas gratis ini itu wajib memasukkan alamat email sekolah ya. Jadi kalau kalian punya alamat email sekolah, kalian tinggal masukkan alamat email sekolah, kemudian klik mulai. Saya contohkan, misalnya saya punya alamat email sekolah, kemudian kita klik segera mulai. Jadi kita terdaftar untuk memiliki Office secara gratis. Nah, di sini ada dua pilihan, apakah Anda student atau Anda seorang guru ya. Jadi kalau Anda dosen atau guru, klik I am teacher. Kalau Anda murid atau mahasiswa, klik I am student. Nah, klik I am teacher maka diarahkan menuju ke pendaftaran akun. Nanti di sini kalau belum pernah terdaftar email institusinya, maka kita akan diarahkan untuk mendaftarkan. Kita menginput nama, kemudian email. Nanti juga ada sebuah verifikasi ke alamat email institusi. Silakan dibuka alamat email institusi, kemudian verifikasi sehingga kalian memiliki akun yang sudah valid di Microsoft Office atau Office 365. Kemudian setelah kita memiliki akun Office 365, kita tinggal klik sign in, kemudian nanti akan diarahkan, jadi kita klik sign in akan diarahkan ke office.com ya. Oke, saya sudah masuk ini. Nanti seperti ini tampilannya ya. Ya, jadi seperti tampilannya ya. Jadi tampilannya adalah ya, kalian akan diarahkan ke office.com ya. Jadi office.com, kemudian ini nama akun kalian. Kemudian di sini ada pilihan fitur, apakah itu PowerPoint, Excel, Word, OneNote, dan juga yang lainnya ya.
Nah, fitur-fitur ini yang berbeda ketika berlangganan bisnis atau berlangganan individu ya. Kalau memang untuk kita pilih education itu memang terbatas ya. Kalau berlangganan untuk bisnis itu lebih banyak lagi, bisa sampai Zoom meeting melalui Office. Jadi memang si Microsoft ini menginginkan kliennya untuk menggunakan semua fitur yang ada di dalam Microsoft. Nah, sehingga ketika dia berlangganan sekali, mereka dapat kapasitas penyimpanan cloud 1 teragiga itu melalui, kalau nggak salah itu kita kembali ya ke sini, 1 teragiga melalui Drive ya, bukan Drive sih, namanya OneDrive ya ini. Jadi kita punya fasilitas OneDrive ya. Nah, kalau kita daftar gratis melalui Office Student itu terbatas jumlah jumlah kapasitasnya ya. Berbeda kalau kita berlangganan, maka kita diberikan langsung 1 giga. Nah, dan bedanya lagi adalah kita nggak bisa lagi menginstal fitur yang sama di tampilan office.com ya. Nah, kita hanya bisa install di laptop kita itu fitur yang mobile ya, versi mobile, hanya Mobile Microsoft 365 atau Mobile Office 365 ya. Jadi tampilannya sangat berbeda sekali dengan Microsoft Office yang dulu. Jadi lebih klasik ya, lebih sederhana tampilannya, dan fitur-fitur yang lengkap hanya ada di office.com. Saya contohkan misalnya Word gitu ya. Kita misalnya buat dokumen di Word. Nah, tampilan di office.com itu akan seperti ini ya. Jadi artinya lebih menarik, dan juga ketika kita pilih Save As ya, itu bisa dijadikan PDF langsung, kemudian dengan konversi file yang lain ya. Nah, ketika kalian menggunakan Office Mobile, itu tampilannya adalah, saya searchingkan ya, Office Mobile ya. Ya, ini tampilan Office Mobile-nya ya. Jadi sangat sederhana sekali, dan tidak ada pilihan Save As ya, tidak ada pilihan Save As, hanya ada pilihan Save saja ya, disimpan saja. Nah, cuma bedanya ketika kita gunakan Office Mobile itu dokumen yang kita buat atau file yang kita buat akan otomatis disimpan ya ketika itu yang membedakan. Dan kita nggak bisa Save As, misalnya kita mau buat Word gitu, kemudian kita Save As menjadi tampilan PDF, itu nggak bisa lagi ya kalau kita menggunakan Office 365 yang gratis ya, yang gratis. Tapi kalau kalian gunakan yang berlangganan, itu kalian bisa install dengan fasilitas fitur yang lebih lengkap. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita pengen yang gratis, ya kita hanya bisa menginstal di laptop kita itu Office Mobile ya. Jadi seperti itu. Dan tampilannya pun sangat-sangat sederhana ya. Jadi seperti itu tampilan Office Mobile. Begitu juga Excel ya, dan juga yang lainnya. Jadi hanya ada di tampilan berbedanya di sini ya. Begitu juga Microsoft PowerPoint. Kalau kalian dulunya mungkin gunakan Microsoft PowerPoint yang banyak fiturnya, ketika jadi Microsoft PowerPoint yang mobile ya, jadi lebih sederhana tampilannya. Jadi hanya poin-poin penting saja yang ditampilkan di di Office Mobile-nya yang 365, dan langsung sudah terkonek dengan akun kita ya. Jadi itu bedanya dengan Office yang dulu. Jadi ketika Microsoft Office yang lama itu kita nggak perlu sign in ya untuk masuk ke aplikasi. Tapi kalau gunakan Office Mobile dan yang berbayar, yang berlangganan, itu kita wajib untuk sign in ke akun kita ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tampilannya. Jadi kita bisa bekerja untuk yang tampilan yang lebih banyak itu menggunakan, atau kita bekerjanya di office.com ya, untuk melihat tampilan Office 365 ya, sehingga lebih banyak bisa kita maksimalkan. Kemudian di sini juga karena kita menggunakan berbasis web, jadi otomatis juga akan disimpan. Jadi dokumen yang kita ketik di web, misalnya kita mati listrik, itu tiba-tiba laptop kita mati, dokumen ini tidak akan hilang, tapi dokumen ini akan tersimpan di OneDrive kita ya, di OneDrive atau di cloud yang disediakan oleh Microsoft Office ya. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kita sudah membuat satu file,
walaupun kita nggak ketik apa-apa, ini akan menjadi tersimpan langsung menjadi nama dokumen satu. Kalau kita pengen merubah, kita klik namanya ini menjadi misalnya presentasi gitu ya. Nah gitu misalnya, ini kita nggak perlu lagi ketik save, jadi tinggal diketik itu aja, kemudian kita keluar, udah otomatis tersimpan menjadi presentasi tugas. Jadi nggak perlu lagi ketik save atau save as ya. Kemudian kalau kita mau keluar, tinggal klik di panel arah kembali ya. Nah jadi nanti akan tersimpan di sini ya, tersimpan di ini adalah cloud-nya Microsoft Office ya. Jadi semua data kita akan tersimpan, kita klik home saja, semua akan tersimpan yang kita buat di office.com ya. Jadi sebenarnya juga memudahkan kita untuk tidak merepotkan kita ketika kita lupa bawa flash disk atau kita laptop kita rusak ya. Jadi semua data tersebut tersimpan, yang penting kalian ingat akunnya ya, akun dari Microsoft Office-nya atau office.com-nya. Jadi semua itu sudah tersimpan di cloud ya. Yang penting adalah kita punya laptop dan punya internet yang terkoneksi. Jadi laptop yang terkoneksi internet sehingga kita bisa mengerjakan tugas kita di mana saja ya. Misalnya kalau dulu kita gunakan Microsoft Office, kita nyimpannya di laptop dan kita misalnya bekerja dan lupa membawa laptop, kita nggak bisa bekerja gitu ya. Tapi ketika kita gunakan Office yang 365 dengan adanya cloud OneDrive, ketika kita mengerjakan tugas itu dengan koneksi internet, kemudian kita lupa membawa laptop ya, kita tinggal cari komputer yang ada koneksi internet, atau bahkan kalau kalian punya tablet atau punya handphone, itu bisa dikerjakan di tablet dan handphone. Yang penting kalian punya akses untuk masuk ke office.com atau ke aplikasi mobilenya. Jadi seperti itu. Nah itu yang dibuat terobosannya oleh Microsoft Office, sehingga jangan kaget misalnya nanti kalian punya Microsoft Office dihapus otomatis oleh Microsoft Office ketika kalian menggunakan laptop yang selalu update otomatis untuk pembaharuan dari fitur di Windows kalian ya. Jadi seperti itu. Nah tapi menurut saya ini bagus sekali ya. Memang kalau kita mau berbayar itu bisa kita install semua yang lengkap dan lebih banyak fiturnya. Kalau yang gratis memang spesialkan untuk yang keperluan pendidikan saja, jadi seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya terkait dengan fitur baru Microsoft Office yang dulunya Microsoft Office sekarang dirubah menjadi Office 365 ya. Jadi di sini juga ada banyak pilihan. Ya, ini adalah kalau kita mau klik ya, banyak sekali aplikasinya. Ada form, kemudian ada stream ya, visio, jadi banyak ya. Kemudian kalau kita mau menikmati Excel-nya juga kita bisa buat ya, new blank Excel. Kemudian PowerPoint yang membantu sekali ya, karena di sini ketika kita membuat PowerPoint melalui Office 365 itu di sini ada pilihan, misalnya kita ketik misalnya ya, dia langsung memberikan desain untuk slide kita ya. Jadi di sana di pinggir kanan itu ada, di sini ada pilihan untuk slide. Nah ini karena terkoneksi internet, kita bisa searching menggunakan Powered by Bing ya, untuk mendapatkan gambar-gambar apa yang pengen kita cari di sana. Di sini lebih banyak memang background, arsitektur, kemudian gambaran kotak, alam, teknologi, people gitu misalnya. Ya. Ini kemudian kalau mau melihat lebih banyak lagi, nah di sini otomatis ada desainnya ya, karena ini terkoneksi dengan internet. Nah ini juga kalau kalian punya Office 365 yang kalian berlangganan berbayar berbulan ya, bulanan gitu ya, sama juga tampilan seperti ini akan kalian lihat ya. Bahkan lebih banyak mungkin ya, tampilannya lebih bagus lagi. Nah ini karena kita gratis menggunakan Office Education ya, kita hanya dapat tampilan seperti ini ketika menggunakannya di web. Jadi kita buka di web, kemudian masuk ke office.com, jadi masukkan akun kalian membuatnya semua di
di web office.com ya. Jadi seperti itu. Kecepatan tampilan di sini, kalau karena ini adalah berbasis web, ya tergantung dari kecepatan internet. Jadi kalau internetnya lambat, ya lambat juga proses loading untuk menampilkan desainer, kemudian juga mengetik dan yang lainnya ya, karena berbasis internet. Nah, mungkin itu kelemahannya juga salah satunya ya. Baik, itu saja mungkin untuk jadi kabar terbaru dari Microsoft Office bagi kita. Cuma itu menguntungkan bagi kita yang sudah punya akun email institusi atau akun email di dunia pendidikan, kita sebagai mahasiswa atau sebagai dosen atau sebagai guru ya. Makanya ini juga mengarahkan sebenarnya institusi untuk punya email institusi ya. Itu juga membantu sekali untuk kita mendownload atau kita menggunakan Office Education yang disediakan gratis oleh Microsoft Office ya. Baik, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat ditanya-tanyakan atau mungkin sharing-sharing bisa. Dan jangan lupa like, kemudian komen juga, dan juga share informasi ini kepada teman-teman kalian. Dan satu lagi, tolong bantu subscribe channel YouTube saya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.